Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Terlebih lagi, dia memaksa selir Yunxia untuk menikah dengannya. Ada kemungkinan. Jiang Fan berkata, di alam rahasia Kaisar Iblis Harimau ini, kau harus mencoba mencari kesempatan untuk menerobos. Jika kamu merendah sejenak, kamu pasti bisa bangkit lagi. Selir Yunxia menarik emosi yang tidak biasa dari matanya dan berkata dengan lembut. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Dia tidak pernah berbicara kepada Jiang Fan seperti ini sebelumnya. Hari ini, dia mengatakan semuanya. Setelah selamat dari krisis hidup dan mati, penghalang di antara mereka langsung lenyap. Hubungan mereka tanpa disadari menjadi jauh lebih dekat. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia juga agak tidak terbiasa dengan selir Yunxia yang begitu lembut dan berbudi luhur. Dalam kesannya, bukankah seharusnya dia menjadi seseorang yang akan marah setelah lebih dari 3 kalimat? Hari ini, dia bahkan curhat padanya. Sepertinya kalian berdua akur. Begitu Anda mulai berbicara, Anda tidak akan mau berhenti. Suara Jiu Yinzu yang serak dan setengah menggoda terdengar dari jauh. Selir Yunxia merasa sedikit malu, lalu memberi hormat kecil dan berkata, Yunxia akan pergi dulu. Tuan Muda Jiang, lakukanlah sesukamu. Lalu dia bergegas lari. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia sampai di luar rumah gua itu. Raja Iblis Pesona Laut dan Ling Su sudah menunggu di luar. Keduanya tampak sangat serius, seolah-olah mereka sudah mengetahui berita tentang pergerakan ras iblis ke selatan untuk pertempuran besar yang akan datang. Saudaraku, pergilah ke istana Kaisar Iblis Harimau dengan tenang. Ketika perahu sampai di dermaga, perahu akan langsung mengikuti arus. Mungkin perang akan berhenti. Ling Su menghiburnya dengan lembut. Jiang Fan mendesah sedikit. Perang ini adalah perang yang didorong oleh ambisi Kaisar Iblis. Kecuali jika terjadi peristiwa besar lainnya seperti kemunculan tiba-tiba raksasa kuno. Jika tidak, hal itu tidak dapat dihindari. Tetapi dia tidak ingin Ling Su memperhatikan apapun. Dia tersenyum lembut dan berkata, aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Apakah kamu akan segera kembali ke istana Kaisar Iblis, atau ikut denganku ke istana Kaisar Iblis Harimau? Ling Su tersenyum licik, aku tidak menerima perintah apapun untuk pergi ke selatan. Mengapa aku harus kembali? Raja Iblis Pesona Laut terbatuk kering, aku telah menerima perintah untuk kembali. Namun, aku seharusnya mengawasi tawanan klan manusia, kan? Jiang Fan berkata sambil tertawa dan suara berlinang air mata, baiklah kalau begitu. Kamu bisa ikut denganku ke istana Kaisar Iblis Harimau. Mungkin kamu juga bisa mendapatkan sesuatu. Rumah Kaisar Iblis Harimau tidak dimiliki oleh siapapun secara khusus. Siapa saja bisa memasuki rumah luar itu. Sedangkan untuk rumah bagian dalam, itu tergantung pada apakah Anda memiliki gulungan perak buku pil. Kelompok itu mencapai kesepakatan. Lalu mereka meninggalkan tempat perlindungan itu. Jiu Yinzu berkata, Tuan Muda Jiang, aku akan memimpin rakyatku ke selatan. Jika perang tidak dapat dihindari, saya akan berusaha sekuat tenaga mengendalikan rakyat saya untuk melukai, bukan membunuh. Mohon mengerti. Jiang Fan membungkuk, Jiu Senior, Junior ini akan mengingat kebaikan besarnya. Membiarkan orang-orangnya hanya melukai dan tidak membunuh berarti mereka mengambil risiko besar. Karena klan manusia belum berkoordinasi dengan mereka sebelumnya. Saat mereka bertemu dengan klan rubah perak, mereka mungkin tidak menunjukkan belas kasihan. Nikmat ini sungguh tak terkira besarnya. Jiu Yinzu berkata, saya harap di istana Kaisar Iblis Harimau, jika Yunxia menghadapi bahaya, Anda dapat membantunya. Jika ada kesempatan untuk membantunya menerobos ke alam Kaisar Iblis, bantulah dia uga. Jiang Fan berkata dengan sungguh-sungguh, selir Yunxia telah menyelamatkan hidupku. Bahkan tanpa kata-kata senior Jiu, junior ini akan melakukannya. Jiu Yinzu diyakinkan. Dia bilang, bagus. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Semoga kamu mendapatkan sesuatu di istana Kaisar Iblis Harimau. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Menyaksikan mereka berbaris megah ke arah selatan.
Jiang Fan kemudian berangkat ke utara bersama selir Yunxia, jiwa laut, dan Ling Su. 3 hari kemudian, bagian paling utara dari ras iblis. Angin sepoi-sepoi dengan sedikit rasa asin bertiup. Jiang Fan berdiri di atas bukit, menatap ke arah lautan luas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Jadi, ujung utara ras iblis adalah laut. Tidak heran semakin ke utara kita pergi, semakin lembab pula iklimnya. Ling Su tersenyum tipis dan berkata, "Saudaraku, wilayah utara adalah wilayah kunci bagi ras iblis kita. Sebagian besar sumber daya berasal dari utara. Sebagian dari sumber daya ini diangkut ke kota Kaisar Iblis dan berbagai suku, sementara sebagian lainnya diperdagangkan dengan klan iblis laut untuk mendapatkan sumber daya maritim." Jiang Fan tiba-tiba menyadari. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana, di lingkungan es dan salju yang keras seperti itu, ras iblis bisa berkembang pesat. Ternyata tanahmu subur sekali. Setelah jeda, Jiang Fan kembali tampak bingung, tapi, mengapa istana Kaisar Iblis memilih untuk berlokasi di es dan salju? Bukankah tempat ini lebih cocok? Selir Yunxia berkata dengan tenang, tentu saja, untuk mengendalikan berbagai suku dengan mudah. Ling Su mengangguk dan berkata, tepat. Hal ini dipelajari dari dekrit migrasi ke Maoling yang terkenal dalam sejarah klan manusia Anda. Untuk memusatkan keluarga-keluarga berkuasa di dunia dan memindahkan mereka ke tempat yang kekurangan sumber daya. Dengan cara ini, hubungan mereka dengan wilayah asal mereka sangat melemah, dan mereka dapat dikendalikan melalui alokasi sumber daya. Kurasa Han Fei Dao lah yang menyarankan hal ini kepada Kaisar Iblis. Han Fei Dao. Mata Jiang Fan menampakkan secercah sinar dingin, tua ini benar-benar mengabdikan dirinya kepada Kaisar Iblis. Pada saat itu, tiba-tiba, sebuah gelombang, setinggi beberapa meter, muncul dari laut yang jauh. Sosok wanita anggun yang sedang menunggangi gelembung tiba-tiba muncul. Dia terus menoleh ke belakang. Sangat bingung. Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fan di sebuah gunung di sepanjang pantai. Awalnya, dia tertegun. Lalu, seolah-olah sedang berpegangan erat pada tali penyelamat, dia berlari ke arahnya. Bab 675, Wajah. Jiang Fan juga mengenali siapa orang lainnya itu. Wakil utusan dari kelompok kunjungan klan Iblis Beihai, Mu Ziyu. Wanita ini, bukankah dia sedang dikejar? Tunggu, kenapa dia berlari ke arahku? Kita bahkan tidak akrab. Jiang Fan terdiam. Dia segera memanggil petir ungu, ayo pergi. Dia tidak memiliki hubungan dengan Mu Ziyu. Dia tidak akan menimbulkan masalah baginya. Melihat Jiang Fan hendak pergi, Mu Ziyu dengan cemas berkata, Jiang Fan, tunggu sebentar. Pada saat ini, airnya kembali melonjak dan bergulung-gulung. 5 sosok kuat dengan karakteristik klan setan laut melesat ke langit. 2 di antara mereka tiba-tiba memiliki aura mengerikan dari kesempurnaan pembentukan inti lapisan ke-9. 3 lainnya adalah lapisan ke-9 atau lapisan ke-8 dari pembentukan inti. Barisannya sungguh tangguh. Melihat mereka, mulut Jiang Fan berkedut. Wanita ini, dia benar-benar berani membawa musuh yang kuat seperti itu kepadanya. Siapa kamu? Aku bukan Jiang Fan, kamu salah orang. Sambil berkata demikian, dia hendak pergi. Mu Ziyu, dengan panik, menggertakkan giginya dan berkata, ketika kamu mengambil dudoku, kamu tidak salah orang. Tiba-tiba, wajah Jiang Fan memerah. Masalah dudou, apakah tidak mungkin untuk dilupakan? Mengungkitnya lagi dan lagi. Selir Yunxia, secara refleks, menyilangkan lengannya, melindungi dadanya. Lalu dengan cepat menjauhkan diri dari Jiang Fan. Mulut Jiang Fan berkedut, dan dia berkata, apa yang sedang kamu pikirkan? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Selir Yunxia melambaikan tangannya untuk menyela, menjaga dadanya lebih erat. Tidak perlu menjelaskannya padaku. Saya mengerti kamu. Seperti seseorang yang pernah menderita karena Jiang Fan mencari dadanya sebelumnya. Dan bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia punya lebih banyak hal untuk dikatakan daripada orang lain. Jiang Fan tidak perlu berdebat. Hah! Ling Su dan Si Cham menatap Selir Yunxia dengan heran. Tatapan mata mereka saling melirik antara dia dan Jiang Fan. Mengapa terasa seperti ada cerita di antara keduanya? Api gosip berkobar di mata mereka berdua. Jiang Fan menatap tanpa berkata apa-apa ke arah Mu Ziyu yang mendekat.
Itu hanya Dudou yang rusak, bukan? Aku akan memberimu 100 di antaranya, oke. Mu Ziyu terengah-engah. Tidak jelas apakah karena kelelahan atau malu, pipinya memerah. Jangan bicarakan ini dulu. Bantu aku menangkis mereka. Jiang Fan tertawa jengkel, maaf, kita tidak sedekat itu. Jangan harap aku akan membantumu. Mu Ziyu menunjukkan ekspresi memohon, aku tidak akan membiarkanmu membantuku tanpa imbalan apapun. Saya bisa menawarkan kompensasi kepadamu. Jiang Fan melengkungkan bibirnya. Dia telah memeriksa secara teliti apa yang ada pada wanita itu. Tidak ada hal baik yang layak dijadikan hadiah. Kau anggap aku apa? Kau pikir sedikit saja bisa membelikanku? Maaf, Anda menemukan orang yang salah. Melihat Jiang Fan sungguh sulit untuk dibujuk. Mu Ziyu menggertakkan giginya dan membuka mulut kecilnya, mutiara pil transparan terbang keluar. Aku akan memberimu ini, apakah itu baik-baik saja? Untungnya dia menyimpan trik tersembunyi saat itu. Mutiara penolak air yang dipelihara dalam tubuhnya, belum diambil oleh Jiang Fan. Sekarang, itu satu-satunya harta berharga yang tersisa miliknya. Mata Lingsu mengamatinya, dan dia berseru, mungkinkah ini mutiara penolak air yang disebutkan dalam buku? Dengan itu di mulutmu, kamu bisa berenang di lautan seperti ikan tanpa hambatan. Saudaraku, ini hal yang baik. Itu hanya diproduksi di laut dan merupakan barang terlarang yang dilarang dijual di luar oleh semua klan iblis laut. Di setiap generasi, Kaisar Iblis telah mencoba untuk mendapatkan satu dari klan iblis Beihai tetapi gagal. Hal ini dapat dimengerti. Jika klan iblis daratan memiliki mutiara penolak air, mereka niscaya memiliki potensi untuk menyerang wilayah klan iblis laut. Jadi, barang seperti itu tidak akan mudah diberikan kepada makhluk daratan. Menghadapi ancaman terhadap hidupnya, Mu Ziyu tidak punya pilihan selain menggunakan ini sebagai pertukaran. Oh, apakah mutiara anti air sebegitu berharganya? Jiang Fan memasang ekspresi ramah. Dia mengambil mutiara penolak air sambil tersenyum dan berkata, saudarimu, Anda terlalu sopan. Kamu dan aku adalah teman yang hanya menjadi akrab karena pertengkaran. Ketika kamu dalam kesulitan, tentu saja aku akan menolongmu. Tidak perlu hadiah. Jangan lakukan ini lain kali. Dia lalu dengan cekatan menyelipkan mutiara penolak air itu ke dalam lengan bajunya. Mu Ziyu berkedip. Dia memanggilku apa? Saudari. Dia merasa jengkel sekaligus geli. Ini, tanpa manfaat, dia tidak mengenal Anda. Dengan keuntungan, Anda menjadi sustermu. Namun, jika dia dapat melindungi hidupnya, mutiara penolak air akan sangat berharga. Bagaimanapun, kemungkinan besar akan ada pertempuran sengit di depan. Kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Mu Ziyu berdiri di samping Jiang Fan. Melihat selir Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut, dia langsung merasa sangat aman. Jiang Fan mengangguk. Menatap klan Iblis Laut di seberangnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, teman-teman dari klan Iblis Laut. Bolehkah saya tahu nama-nama Anda yang terhormat? 5 anggota klan laut yang kuat melompat ke udara. Jumlah di kedua sisi hampir sama. Terlebih lagi, aura selir Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut membuat mereka merasa sangat merepotkan. Akibatnya, momentum agresif mereka berkurang secara signifikan. Pemimpinnya adalah seorang tetua yang kulitnya bersinar. Orang tua Zhu Yinghuan, menteri bela diri pertama di bawah Kaisar Iblis Laut Barat. Siapa kamu? Tanpa mengklarifikasi identitas pihak lain, si penatua tidak berani bertindak gegabah. Kalau pihak oposisi mendapat dukungan besar, itu akan merepotkan. Jiang Fan merasa merinding. Selain Laut Utara, ternyata klan setan laut juga memiliki kekuatan di Laut Barat. Dan identitas menteri bela diri pertama berarti dialah yang terkuat di bawah Kaisar Iblis Laut Barat. Kekuatan ini mungkin setara dengan seseorang seperti selir Yunxia yang telah melewati malapetaka. Dan beberapa lainnya juga bukan lawan yang mudah. Jika perkelahian terjadi, meskipun pihaknya tidak akan menderita kekalahan, mereka tetap akan menghabiskan energi. Dengan sedikit berpikir, dia tersenyum tenang. Izinkan saya memperkenalkan. Di sebelah kiriku adalah Raja Iblis Pesona Laut, salah satu dari 4 Raja Iblis Agung di bawah Kaisar Iblis Langit. Si Cham secara kooperatif melepaskan aura kesempurnaan pembentukan inti lapisan ke-9. Di sebelah kananku adalah selir Yunxia, selir Kaisar Iblis Langit.
Selir Yunxia juga secara kooperatif melepaskan sedikit aura alam jiwa baru lahir. Pengenalan keduanya membuat Zhu Yinghuan serius. Terutama selir Yunxia, yang sebenarnya adalah selir Kaisar Setan Langit. Ini bukan status rendah. Namun, keduanya saja tidak akan membuat mereka melepaskan Mu Ziyu hari ini. Wanita ini telah melakukan sesuatu yang sangat dibenci. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Dia akhirnya menatap Jiang Fan dan berkata, "Dan kamu siapa?" Orang ini memiliki aura paling rendah di antara sedikit orang ini. Dan dia adalah seorang manusia. Mungkin bukan seseorang yang penting. Jiang Fan tersenyum tipis dan berkata, "Saya Jiang Fan dari klan manusia. Kaisar Iblis Langit adalah ayah mertuaku." Zhu Yinghuan sedikit mengernyit. Menantu Kaisar Setan Langit. Status ini tidak kalah dengan status selir. Jika mereka bertarung nanti, yang terbaik adalah menghindari melukainya. Lebih-lebih lagi. Namun Jiang Fan belum selesai. Tuan Bangau Hijau dari kuil suci 10.000 kesengsaraan adalah tuanku. Tamu penatua si Fei Jue dari gedung kelas 1 Jiangsan adalah teman keluarga. Murid Wang Yunxiao dari Sekte Yin Agung adalah saudaraku. Ketika bepergian keluar, identitas seseorang diberikan sendiri. Ling Su tercengang. Dalam waktu sesingkat itu, kredensial saudaranya diperbarui lagi. Dan mereka menjadi lebih bergengsi. Dia bingung mendengarnya. Mulut Raja Iblis Pesona Laut berkedut. Kebaikan. Ketiga orang ini dibunuh oleh Jiang Fan atau dipukuli hingga setengah mati olehnya. Namun dalam kata-kata Jiang Fan, mereka semua menjadi kontaknya di luar. Kontak-kontak ini memang liar. Teman muda, ini tidak boleh dikatakan sembarangan. Zhu Yinghuan terintimidasi oleh identitas-identitas ini. Menyebutkan nama-nama sekte surgawi alam luar. Berbicara tentang tuan atau saudara dan teman keluarga. Siapa yang dapat menanggung ini? Terutama Green Crane Masters yang merupakan Naschen Soul Expert dari sebuah sekte besar. Apakah muridnya seseorang yang bisa dianggap remeh? Jiang Fan menjawab dengan serius. Bagaimana hal-hal seperti itu bisa diucapkan dengan enteng? Penatua Zhu, mari kita minggir dan bicara. Bab 676, Putra Mahkota berubah menjadi putri. Dia berjalan ke sudut punggung gunung. Zhu Yinghuan segera mengikuti. Dia memperhatikan bahwa Jiang Fan sudah memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Wajah tuanya langsung berubah warna, Serenity Duster milik Green Crane Masters. Jiang Fan melambaikannya 2 kali, memancarkan sinar cahaya murni, dan berkata, "Tuanku memberikannya kepadaku untuk membela diri. Penatua Zhu, tolong simpan rahasia ini untukku." Zhu Yinghuan tidak lagi ragu. Serenity Duster merupakan harta ajaib pribadi yang tidak akan pernah dilepaskan oleh Green Crane Masters. Kecuali dia memberikannya secara sukarela, benda itu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Wajah tuanya yang berseri-seri segera menunjukkan senyuman. "Jadi, kau murid terhormat dari kuil suci 10.000 kesengsaraan. Seorang anggota klan Iblis Laut Barat, kami pernah bertugas sebagai binatang gunung pelindung di kuil suci 10.000 kesengsaraan. Sepertinya keluarga kita punya hubungan yang cukup erat." Jiang Fan terkekeh dalam hati tanpa berbicara. Ketika status Anda tinggi, bahkan orang-orang yang tidak berhubungan dengan Anda akan mencoba terhubung dengan Anda. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan buru-buru menangkupkan tangannya. "Oh, jadi kita ada di pihak yang sama. Senang bertemu denganmu." Zhu Yinghuan tertawa dan berkata, "Mari kita bicara lebih banyak saat kita kembali." Keduanya tertawa dan mengobrol sambil berjalan kembali. "Teman kecil Jiang, kamu memancarkan aura dan sikap yang luar biasa, tak terlukiskan dengan kata-kata. Dalam hidupku, aku telah bertemu banyak orang dan dapat dengan yakin mengatakan bahwa kamu pasti akan menjadi naga sejati dari surga di masa depan. Penatua Zhu, Anda terlalu baik. Jika aku bisa mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti, seperti dirimu, dan menjadi sosok tertinggi di bawah Kaisar Iblis, aku akan sangat puas." "Hahaha, teman kecil Jiang, kamu terlalu rendah hati. Naga di antara manusia sepertimu memiliki potensi untuk melihat sekilas alam jiwa baru lahir. Di sisi lain, saya terjebak di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti." Penatua Zhu sungguh rendah hati, perilakunya sangat tinggi dan patut dikagumi. Hal ini saja sudah layak dipelajari seumur hidup.
Baik itu dari pihak si Cham atau pihak West si Demon Clan. Mereka semua terdiam. Pasangan tua dan muda ini, bagaimana percakapan mereka menjadi sanjungan satu sama lain. Teman kecil Jiang, karena kita keluarga, aku tidak akan membahas masalah Mu Ziyu lebih jauh. Bawa saja dia pulang dan ajari dia dengan baik. Zhu Yinghuan menatap Jiang Fan. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Tetua Zhu. Kunjungi kuil suci 10.000 kesengsaraan saat Anda punya waktu. Sebutkan namaku, Jiang Fan, dan guruku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat hormat. Beberapa anggota kuat dari klan setan Laut Barat yang mengikuti melemparkan pandangan iri ke arah Zhu Yinghuan. Diselenggarakan oleh pakar jiwa baru lahir dari sekte besar. Sungguh suatu kehormatan. Zhu Yinghuan mendapatkan kejayaan di depan klannya dan merasa sangat puas. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Anda juga dipersilakan untuk mengunjungi Laut Barat kapan saja. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan tulus. Keduanya bertukar beberapa kata sopan. Mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal dalam suasana yang ramah tamah. Melihat mereka tergelincir ke laut luas, Jiang Fan akhirnya menahan senyumnya. Dia mengeluarkan mutiara penolak air dan menyentuhnya dengan penuh kasih sayang. Jika saja waktu tidak terbatas, saya pasti ingin sekali mencoba keajaiban mutiara ini di laut. Di sampingnya, Mu Ziyu sedikit tercengang. Hanya itu, sudah berakhir. Aku sudah menghabiskan mutiara penolak air, kau tahu. Setidaknya bertarunglah, buat aku merasa bahwa mutiara itu berharga. Beberapa kata saja sudah cukup, seperti ini, saya merasa sangat tidak nyaman. Dia dan kelompok ini berselisih paham. Dia menduga pertempuran sengit akan memberi kesempatan menyelamatkan nyawanya. Namun Jiang Fan menenangkan keadaan dengan beberapa kata. Ini seperti, Anda sakit parah, menggunakan seluruh kekayaan Anda untuk memohon seorang dokter surgawi untuk menyelamatkan hidup Anda. Sang tabib surgawi secara acak mengambil beberapa rumput liar di pinggir jalan, memasukkannya ke dalam mulut Anda, dan menyembuhkan Anda. Apakah Anda mengatakan hasilnya salah? Tentu saja tidak. Hanya saja prosesnya terasa tidak sebanding dengan harga seluruh kekayaan Anda. Jiang Fan menyentuh hidungnya. Terlalu fokus pada penyelesaian masalah, ia mengabaikan pemberian nilai emosional untuk Mu Ziyu. Sambil terbatuk kering, Jiang Fan berkata, kalau begitu aku akan berpura-pura bertarung dengan udara. Apakah itu akan membuatmu merasa lebih baik? Mu Ziyu terdiam, hampir menangis. Tidak, kamu melakukan itu membuatku merasa lebih buruk. Ling Su menutup mulutnya, menahan tawa, dan menghibur. Wakil utusanmu, jangan marah. Anggap saja saudara Jiang Fan sudah membersihkanmu sepenuhnya. Wow, Mu Ziyu menangis. Meneteskan air mata frustrasi. Dasar bocah nakal. Kau benar-benar penghibur yang hebat. Terima kasih banyak. Haha. Si Cham ikut tertawa. Bahkan selir Yunxia pun tak dapat menahan senyum tipis. Dunia di mana hanya Mu Ziyu yang terluka tercapai begitu saja. Jiang Fan buru-buru menyimpan mutiara penolak air untuk mencegah Mu Ziyu melihatnya dan merasa sedih, lalu berkata, ngomong-ngomong, kenapa kamu dikejar oleh klan iblis Laut Barat? Bukankah seharusnya kau sudah kembali ke Laut Utara sekarang? Mu Ziyu menyeka air matanya. Dia berkata dengan sedih, perjalanan pulang kami dipenuhi dengan nasib buruk. Pertama, kami bertemu dengan biksu botak dari kuil kuda putih yang mengubah Baichu. Seandainya kami tidak berlari cepat, kami pun akan bertobat. Jiang Fan terkekeh. Saya sudah bertemu dengan para biksu itu. Di antara mereka ada seorang guru dalam posisi buah Vajra, jika dia benar-benar ingin mengubahmu, bisakah kau melarikan diri? Dia hanya tidak menganggapmu layak. Mu Ziyu tertegun. Jiang Fan benar-benar bertemu dengan para biksu dari kuil kuda putih. Gertakannya ditunjukkan tepat di depan wajahnya. Dia tersipu, malu. Lalu kami bertemu dengan makhluk ganas yang lolos dari relik transformasi keilahian di laut. Tuan Yu menghalanginya sementara kami berpencar dan melarikan diri. Apakah Laut Utara benar-benar sekecil itu? Anda bahkan dapat menemukan sesuatu seperti ini. Saya melarikan diri ke dekat situ dan melihat iblis laut laki-laki meraba-raba dada iblis laut perempuan yang melawan tanpa malu-malu. Seketika, aku teringat padamu, kebajikan klan manusia, menghunus pedang untuk membantu saat menyaksikan ketidakadilan. Maka aku menghunus pedangku dan mengebiri dia.
Mulut Jiang Fan berkedut. Dia mengumpat. Klan manusia sama sekali tidak memiliki tradisi berbudi luhur seperti mengebiri orang ketika menyaksikan ketidakadilan. Kemudian, Mu Ziyu ragu-ragu, lalu aku mengetahuinya. Iblis laut perempuan itu adalah wanitanya, dan mereka baru saja bertengkar. Puff! Jiang Fan hampir saja memuntahkan seteguk darah. Mengebiri orang yang salah. Kau pindah tanpa menjelaskan apa-apa. Jiang Fan terkejut. Mu Ziyu berkata dengan marah, bagaimana aku bisa tahu mereka sedang menggoda? Saya belum pernah mengalaminya. Bagaimana aku bisa tahu? Jiang Fan terdiam, orang lain tidak menjelaskan ketika mereka melihat Anda serius. Mu Ziyu berkata dengan malu. Dia tidak punya waktu. Sejak aku meninggalkan istana Kaisar Iblis, aku telah mempraktikkan pengebirian. Kali ini saya sedikit terbawa suasana, bertindak terlalu cepat, dan tidak bisa berhenti tepat waktu. Jiang Fan menggigil, tanpa sadar mencengkeram kakinya erat. Siapa yang melakukan pengebirian hanya demi kesenangan? Juga, beranikah dia bersumpah bahwa Jiang Fan bukanlah target pengebirian hayalan? Bagian yang paling menakjubkan. Mu Ziyu melanjutkan, kemudian, aku mengetahui bahwa iblis laut laki-laki itu adalah putra mahkota klan iblis laut barat. Apa? Jiang Fan tercengang. Tidak heran Zhu Yinghuan dan yang lainnya tidak akan membiarkan Mu Ziyu pergi. Meskipun iblis laut pada level itu dapat meregenerasi bagian yang terputus setelah beberapa saat. Tetapi trauma psikologis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk disembuhkan. Seorang putra mahkota Laut Barat yang sangat baik berubah menjadi putri Laut Barat. Siapapun pasti ingin mencabik-cabik Mu Ziyu. Klan Iblis Laut Barat memberiku bantuan yang cukup besar. Jiang Fan merasa malu. Untungnya, ia menciptakan banyak identitas untuk membuat pihak lain mundur. Jika tidak, hari ini akan menjadi pertempuran sengit yang tak terelakkan. Memikirkan mutiara anti-air itu, Jiang Fan memutar matanya. Jika kamu menyebutkan dendam sebesar itu sebelumnya, bahkan untuk 10 mutiara anti-air, aku tidak mau terlibat. Mu Ziyu berpikir, benar. Jika seseorang mengetahui hal ini sebelumnya, siapakah yang akan mengambil risiko kesulitan seperti itu demi mutiara anti-air? Karena mampu menyelamatkan nyawa, mengapa awalnya dia merasa begitu sedih? Dia langsung merasa segar. Lalu dengan rasa ingin tahu menatap keempat orang itu, dan berkata, penampilanmu di sini saat ini. Mungkinkah kamu juga menuju ke istana Kaisar Iblis Harimau? Jiang Fan menyipitkan mata, juga. Apa maksudmu? Apakah ada orang lain yang menuju ke istana Kaisar Iblis Harimau selain kita? Bab 677, melihat cuan-cuan lagi. Mu Ziyu mengangguk, bukankah hanya klan Iblis Laut Barat? Kalau tidak, mengapa putra mahkota Laut Barat yang terhormat dan menteri bela diri pertama muncul di sini? Ini adalah perairan Laut Utara, lebih dari 5.000 mil dari Laut Barat. Mendengar hal itu, dia merasa dirugikan. Akankah putra mahkota Laut Barat datang ke Laut Utara untuk bercumbu? Siapakah yang dapat memikirkan hal itu? Bopeng tidak disebut bopeng, melainkan jebakan. Jiang Fan menatap selir Yunxia dengan bingung. Bukankah istana Kaisar Iblis Harimau sudah menghabiskan sumber dayanya? Apakah perjalanan khusus putra mahkota Laut Barat ke sini sepadan? Selir Yunxia merenung, saya juga bingung. Ras Iblis Daratan bahkan tidak peduli dengan rumah luar. Tidak ada alasan bagi putra mahkota Laut Barat untuk melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk itu, kan? Jiang Fan merenung, dua kemungkinan. Entahlah, rumah besar luar itu punya sumber daya penting yang belum ditemukan oleh ras iblis daratan. Atau mereka mendapatkan gulungan perak buku pil. Ling Su menyela. Saudaraku, Tuan Liu Li, sebagai putri Kaisar Iblis, tidak bisa mendapatkan gulungan perak buku pil. Klan Iblis Laut bahkan lebih tidak menyukainya. Hanya tersisa 12 salinan gulungan perak kitab pil. Dalam 60 tahun terakhir, mereka telah hancur atau hilang seiring meninggalnya pemiliknya. Yang benar-benar ada sangat sedikit. Klan Setan Laut tidak mungkin bisa mendapatkannya. Oh, Liu Li juga mencari gulungan perak buku pil. Jiang Fan terkejut, kalau begitu, itu pasti kemungkinan pertama. Rumah besar di luar itu punya sesuatu yang penting. Cukup luar biasa bagi klan Iblis Laut Barat untuk melakukan perjalanan khusus. Waktu adalah hal terpenting. Mari kita sampai di sana dengan cepat. Sementara itu, beberapa ratus mil jauhnya,
Gunung Lima Jari yang berada di dekat laut menjulang dari tanah. Kelima puncak itu berdiri bahu-membahu seperti tangan raksasa yang menutupi langit. Didukung oleh benua, dengan telapak tangannya menghadap ke lautan luas. Aura megah datang menghadap mereka berdua. Seorang gadis berusia sekitar 6 atau 7 tahun, dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di depan Gunung Lima Jari. Wajahnya menunjukkan jejak keterkejutan. 5 gunung ini, berpusat dan mengatur 4 arah, dengan angin dan guntur yang mengendalikan alam semesta. Itu formasi Feng Shui kekaisaran yang langka. Kaisar Iblis Harimau benar-benar tahu di mana harus memilih. Sebenarnya memilih rumah Kaisar Iblis Harimau di sini. Dia tidak lain adalah tetua tertinggi Qin Wangchuan dari puncak pengobatan Sekte Awan Hijau. Di sampingnya berdiri para tetua tertinggi dari 8 sekte yang tersisa. Mereka telah menerima perintah dari Paviliun Mekanisme Surgawi beberapa bulan yang lalu. Ketika Kaisar Iblis maju ke garis depan, mereka akan menyelidiki pusat ras iblis untuk menyegel rumah Kaisar Iblis Harimau. Untuk mencegah ras iblis melahirkan Kaisar Iblis kedua. Sekarang, akhirnya, Kaisar Iblis menuju ke selatan, memberi mereka kesempatan untuk datang tanpa diketahui. Berdiri di sampingnya adalah tetua tertinggi sekte raksasa. Dia Jiao Xiang. Fisiknya kekar bagai menara besi. Aura yang dipancarkannya mencapai lapisan ke-9 dari kesempurnaan pembentukan inti. Kerumunan itu tampaknya mengikutinya sebagai pemimpin mereka. Yang mulia Penatua Qin, cukup ngobrolnya. Sekarang bukan saatnya untuk mengagumi. Cepat bertindak dan hancurkan tempat ini, agar istana Kaisar Iblis Harimau tidak pernah muncul kembali. Nada suaranya dingin. Dengan sedikit maksud penargetan. Para tetua tertinggi lainnya secara naluriah mengetahuinya. Fang Taiji dipukul jatuh oleh Jiang Fan dengan token giok jiwa baru lahir, yang menyebabkan jatuhnya orang terkuat di sekte raksasa. Peristiwa ini sangat mempengaruhi sekte raksasa. Mengancam mereka dengan pengusiran dari 3 sekte atas. Untungnya, sekte raksasa mengumpulkan sumber daya mereka, memanfaatkan 3 tahun sumber daya sekte untuk membantu He Jiaoxiang dengan susah payah mencapai lapisan ke-9 kesempurnaan pembentukan inti. Ini menstabilkan posisi mereka. Oleh karena itu, permusuhan antara Sekte Awan Hijau dan Sekte Raksasa pun terjadi. Meskipun Fang Taiji pantas menerima nasibnya, 1000 luka dapat dibenarkan. Namun, Sekte Raksasa bukan tempat untuk berpikir, bukan. Sepanjang perjalanan, He Jiaoxiang seringkali mengincar Qin Wangchuan. Dan Qin Wangchuan, yang temperamental, tidak tahan menerima keluhan seperti itu. Seperti yang diduga, konflik pun meletus, dan ia kerap menderita kerugian besar. Dalam insiden yang paling serius, kakinya patah. Kalau saja tidak ada perlindungan dari tetua tertinggi yang menyertainya, nyawanya mungkin akan melayang. Qin Wangchuan sangat marah, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia memilih untuk bertahan. Bukan karena takut pada He Jiaoxiang, namun karena ada masalah yang lebih mendesak. Dia menatap tajam ke arah Gunung Lima Jari di depannya, dengan dingin berkata, "Mari kita bertindak bersama." He Jiaoxiang menyeringai dengan sedikit ejekan. Bukankah lebih baik bersikap seperti ini lebih awal? Mengapa harus menderita kerugian sebesar itu? Apakah menurutmu ini masih masa ketika Jiang Fan masih hidup? Saat menyebutkan Jiang Fan, beberapa tetua tertinggi mendesah bersamaan. Mengenakan ekspresi penyesalan yang tak terkendali. Jiang Fan, seorang jenius yang muncul sekali dalam 1 abad di Sekte Awan Hijau, pahlawan terhormat dalam pertempuran Gunung Batas. Tepat saat menjalankan misi menangkap selir Yunxia, dia ditangkap oleh ras iblis. Seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan Jiang Fan terhadap ras iblis selama pertempuran Gunung Batas? Bahkan dengan jari kaki, dapat dibayangkan betapa besar kebencian ras iblis terhadap Jiang Fan. Ras iblis punya 1000, 10.000 alasan untuk membunuh Jiang Fan. Namun tidak ada yang mengizinkannya pergi. Karena itu, nasib Jiang Fan setelah ditangkap sudah jelas. Sekarang, makam Jiang Fan mungkin sudah ditumbuhi rumput. Sementara Sekte Awan Hijau, mengandalkan Jiang Fan. Baru-baru ini, di antara 9 sekte, mereka tengah naik daun. Bahkan beredar rumor bahwa Paviliun Mekanisme Surgawi bermaksud untuk mengkultivasi Jiang Fan secara intensif. Status Sekte Awan Hijau tampak meningkat. Sayangnya, penangkapan Jiang Fan menandai akhir dari semuanya. Diam.
Qin Wangchuan tidak tahan lagi. Kalau saja bukan karena pengkhianatan lama sekte raksasamu, apakah Jiang Fan akan ditangkap? Kamu masih berani menyebutkannya. Matanya dipenuhi kebencian. Anak yang baik seperti itu terlibat dengan sekte raksasa. Dia bahkan punya keinginan untuk menyerbu sekte raksasa dan menimbulkan kekacauan. Mata He Jiaoxiang menyipit. Dia berkata dengan senyum hampa, sepertinya kamu belum benar-benar rendah hati. 5 jari terkepal, dan kekuatan dahsyat mengalir ke seluruh tubuhnya. Berhenti, kalian semua. Ada energi iblis yang kuat mendekat. Penatua tertinggi dari Sekte Binatang Roh, yang paling sensitif terhadap energi iblis. Tampaknya merasakan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Jantung He Jiaoxiang menegang. Bertemu dengan ras iblis di tanah kelahiran mereka bukanlah hal yang baik, bukan? Namun, dia telah berhasil mencapai lapisan ke-9 dari kesempurnaan pembentukan inti. Selama dia tidak bertemu dengan 4 Raja Iblis Agung atau selir Yunxia tingkat jiwa baru lahir yang hampir tak terkalahkan. Seharusnya tidak ada masalah besar. Jangan khawatir, aku di sini. He Jiaoxiang menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Dengan ras iblis maju ke selatan. Tidak mungkin ada orang kuat yang berada di sini. Namun, saat merasakan 2 kekuatan iblis yang mengerikan datang dari negeri yang jauh, dia benar-benar tercengang. Kekuatan iblis setingkat Raja Iblis. Beberapa tetua tertinggi gemetar seluruh tubuhnya. Yang membuat kulit kepala mereka semakin geli adalah 2 kekuatan lengkap setingkat Raja Iblis. Apa yang sedang terjadi? Apakah tindakan kita sudah diketahui sebelumnya oleh ras iblis? He Jiaoxiang sangat terkejut. Qin Wangchuan menatap bayangan yang mendekat dengan sedikit kebingungan. Dia menatap salah satu bayangan. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebab, bayangan ini memberinya perasaan yang familiar. Segera, bayangan itu hampir tak terlihat. Seorang pemuda tampan berkulit putih dan berwajah seputih giok mengenakan jubah hitam muncul. Dia terkejut dan menutup mulutnya dengan satu tangan. Tangan yang lain menarik lengan baju sesepuh Sekte Binatang Roh. Kakak Chen, bantu aku melihatnya. Orang itu, apakah dia Jiang Fan? Bab 678, memohon. Meskipun dia ingat penampilan Jiang Fan dengan jelas. Alisnya, matanya, mulutnya, hidungnya, tubuhnya, dan penampilannya, dia dapat menggambarkan semuanya tanpa satu kesalahan pun. Namun, pada saat ini, dia tidak berani memastikannya. Atau lebih tepatnya, dia khawatir semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Jiang Fan telah meninggal. Ini adalah konsensus Sekte Awan Hijau, Sekte 9, dan bahkan seluruh klan manusia. Bahkan jika langit terbelah, ras iblis tidak akan membiarkan nyawanya terbalaskan. Namun, Jiang Fan muncul di depan, bersemangat dan penuh kehidupan. Beranikah dia untuk percaya? Tetua Chen Taisang tertegun sejenak dan berkata, Jiang Fan. Kemudian, setelah memahami sesuatu, tatapannya sedikit meredup, dan dia menghibur. Kakak, lihat ke depan. Jangan menyiksa dirimu lagi. Jiang Fan, sudah pergi. Para tetua tertinggi lainnya juga menunjukkan ekspresi simpati. Kematian Jiang Fan merupakan pukulan besar bagi seluruh Sekte Awan Hijau. Akhir-akhir ini, Qin Wangchuan tampak mengalami kemunduran. Diam dan sendirian sepanjang hari. Sering linglung. Kadang-kadang di malam hari, isak tangisnya samar-samar dapat terdengar. Menimbulkan penderitaan seperti itu kepada seseorang yang telah melalui perpisahan yang tak terhitung jumlahnya dan hampir mencapai usia 100 tahun. Menunjukkan seberapa dalam pukulannya. Sekarang tiba-tiba mengaku telah melihat Jiang Fan. Kemungkinan besar itu hanya ilusi. He Jiu Zhang mencibir dengan nada mengejek, jadi Jiang Fan masih hidup. Kalau begitu, leluhur Sekte Awan Hijaumu benar-benar hebat. Mampu melindunginya bahkan seperti ini. Biar aku konfirmasi dulu, apakah itu Jiang Fan? Dia mencibir sambil melihat ke arah sosok yang ditunjuk Qin Wangchuan. Tidak apa-apa jika tidak melihat. Namun sekali melihatnya, jiwa He Jiu Zhang nyaris melayang. Dia berseru kaget, Jiang Fan. Bagaimana mungkin? Hah! Beberapa tetua tertinggi tercengang. Yang satu lagi jadi gila. Mereka melihat dengan rasa ingin tahu ke arah yang ditunjuk Qin Wangchuan. Saat melihat itu, mereka semua tampak seperti melihat hantu. Dilanda teror. Jiang Fan. Itu benar-benar Jiang Fan.
Ya dewa, apakah aku melihat hantu di siang hari? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Qin Wangchuan gemetar karena kegirangan. Tidak dapat menahan tawa. Jiang Fan belum mati. Dia tidak mati. Hahaha. Setetes air mata mengalir di tengah tawanya. Terakhir kali dia menangis karena bahagia. Sudah lama sekali. Setelah sekian tahun, hati yang tenang bagai air mati mengalir hangat kembali. Sebaliknya, wajah He Jiuzhang segelap air. Yang ini tidak mati. Tidak masuk akal. Apakah semua ras iblis dirasuki oleh bodhisattva? Membiarkan orang malang ini hidup sampai sekarang. Melihat kegembiraan Qin Wangchuan hanya menambah ketidaksenangannya, dia berkata, "Apa yang membuatmu begitu bahagia? Apa kau tidak melihat rantai yang mengikatnya? Ada dua raja iblis yang menjaga di samping juga. Sekalipun Raja Surga datang, tak seorang pun bisa menyelamatkannya." Senyum Qin Wangchuan tiba-tiba menghilang. Namun wajahnya masih menunjukkan kegembiraan yang besar, buru-buru membungkuk kepada para tetua tertinggi dan berkata, "Teman-teman petani yang terkasih, aku, Qin Wangchuan, tidak pernah mengemis kepada siapapun. Tapi hari ini, tanpa malu-malu, aku mohon bantuanmu untuk menyelamatkan Jiang Fan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku berutang budi besar kepada kalian semua. Dimanapun kamu membutuhkan bantuan, aku akan mencarimu, melewati api dan air." Sifatnya yang sombong. Demi Jiang Fan, dia bersedia merendahkan dirinya dan memohon. Para tetua tertinggi saat ini tergerak. Tetapi melihat selir Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut, mereka harus tetap tenang. Penatua tertinggi Qin. Keberadaan di level Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Apalagi dua. Membunuh kami tidak akan lebih sulit daripada menghancurkan semut untuk mereka. Kesenjangan antara kesempurnaan lapisan ke-9 dan lapisan ke-9 bagaikan siang dan malam. Dulu ketika Fang Taiji membantai para tetua klan manusia, itu dilakukan dengan mudah. Menghadapi kedua Raja Iblis ini, tidak akan jauh berbeda. Qin Wangchuan menggigit bibirnya. Tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud, dan berkata, "Aku tahu aku sedang mencari kesulitan untukmu. Tapi, aku akan menggunakan hidupku untuk menghentikan mereka. Aku hanya memintamu untuk membawa Jiang Fan pergi. Aku, tulang belulang tua ini, mati pun tak masalah, berkurangnya satu orang di Sekte Awan Hijau tak akan membuat banyak perbedaan. Namun kehilangan Jiang Fan akan menjadi penyesalan abadi." Para tetua tertinggi terkejut dan membantunya berdiri. Untuk melangkah sejauh ini bagi seorang murid. Menimbang untung ruginya. Akhirnya, seorang tetua tertinggi mengalah. "Baiklah. Kalau kita tidak berhadapan langsung dengan Raja Iblis, aku bisa mencoba membawa Jiang Fan pergi. Tapi saya tidak bisa menjamin keberhasilan. Namun, penatua tertinggi He juga harus bergabung. Seberapapun kau menunda, mustahil untuk menghadapi kedua Raja Iblis. Dia harus berurusan dengan setidaknya satu Raja Iblis." Bertanya pada He Jiuzhang. Qin Wangchuan mengatupkan bibirnya. Meski tahu He Jiuzhang tidak akan setuju, dia tetap memilih untuk merendahkan dirinya dan mencoba bertanya. "Yang mulia Penatua He, sebelumnya saya telah menyinggung Anda berkali-kali, mohon jangan menyimpan dendam terhadap orang yang picik. Saya mohon padamu untuk melupakan kesalahan masa lalu dan membantu saya." Para tetua tertinggi merasa sangat tersentuh. Qin Wangchuan biasanya bahkan tidak ingin kalah dalam argumen. Bagi Jiang Fan, dia tunduk pada seseorang yang bersalah padanya. He Jiuzhang menyeringai tidak tulus. "Kau ingin aku menyelamatkan Jiang Fan? Tentu. Berlututlah dan bersujudlah padaku terlebih dahulu." "Apa?" Pupil mata Qin Wangchuan bergetar. Rasa malu yang amat sangat menyergap hatinya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menggigit bibirnya sedikit. Di tengah seruan kaget para tetua tertinggi yang hadir, dia menekuk lututnya dan berlutut di depan He Jiuzhang. Membungkuk dengan berat, sambil berkata, "Yang mulia Penatua He, tolong bantu aku." He Jiuzhang merasakan kepuasan luar biasa. Wanita tua itu akhirnya berlutut di hadapannya. Hahaha, dia menyeringai kejam, hendak menolaknya dengan nada menggoda. Namun setelah dipikir-pikir, ini tidak cukup. Dia ingin membunuh Jiang Fan di depan Qin Wangchuan. Hancurkan dia sepenuhnya. Jika dia ingin menyelamatkan Jiang Fan, bagus. Lalu dia akan berpura-pura menyelamatkannya dan dengan kejam membunuh si Jiang Fan itu.
Dia yakin kedua Raja Iblis tidak akan menghalanginya membunuh Jiang Fan, musuh bebuyutan ras mereka. Dengan pemikiran ini, dia tersenyum dan membantu Qin Wangchuan berdiri sambil berkata, baiklah kalau begitu. Karena penatua tertinggi Qin telah merendahkan dirinya begitu banyak. Jika aku, He Jiuzhang, tidak setuju, maka surga akan marah. Baiklah, aku akan menunda satu Raja Iblis. Sisanya terserah kalian. Qin Wangchuan sangat gembira. Dia tidak pernah membayangkan He Jiuzhang akan setuju. Ayo kita bergerak. Karena kita sudah menemukan mereka, mereka pasti bisa menemukan kita juga. Tidak perlu bersembunyi. Di sisi lain, selir Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut memperlambat langkah mereka. Sedikit mengernyit saat mereka melihat ke arah Ji Jiangfan. Sepertinya itu klan manusiamu. Ada yang kamu kenal. Mata selir Yunxia menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak menyukai klan manusia. Kecuali Jiang Fan merupakan pengecualian. Bagi mereka yang berani memasuki istana Kaisar Iblis Harimau dari klan manusia. Kalau saja mereka bukan orang yang dikenal Jiang Fan, dia tidak akan keberatan meninggalkan mereka di sini selamanya. Jiang Fan terkejut. Dari manakah datangnya klan manusia, yang begitu berani menjelajah ke wilayah paling utara ras iblis? Mungkinkah mereka dari sekte surgawi alam luar? Namun, ketika kedua belah pihak semakin dekat, melihat siluet seorang gadis kecil di antara mereka, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Cuan-cuan, bab 679 kamu pantas mati. Oh, teman Jiang Fan. Selir Yunxia menarik kembali niat membunuhnya. Raja Iblis Pesona Laut dan Ling Su pun menarik kekuatan obat mereka, sambil penasaran mengamati gadis kecil itu. Kakak, siapa gadis itu? Apakah dia adikmu? Ling Su bertanya dengan bingung. Mulut Jiang Fan berkedut, aku tidak punya saudara perempuan sekuat itu. Sampai sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Cuan-cuan jelas bukan gadis kecil, tapi kekuatan yang tangguh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melintasi benua, tiba tanpa cedera di tempat berbahaya seperti itu? Dia adalah tetua tertinggi sekte awan hijau milikku. Dia sangat memperhatikanku. Dia adalah orang tua yang harus aku hormati. Tidak ada orang yang bernama Cuan-cuan di antara para tetua. Pastilah salah satu tetua tertinggi yang jarang terlihat. Adapun masih berada dalam tubuh seorang gadis kecil. Kemungkinan mirip dengan Yue Mingzu, tubuhnya ditetapkan pada usia tertentu karena alasan khusus. Namun, dia tidak seberuntung Yue Mingzu, yang selamanya berusia 18 tahun. Namun nahas nasibnya, nasib gadis kecil itu pun berubah. Lebih tua. Wajah Ling Su berubah, dengan cepat meluruskan kerutan di lengan bajunya. Menghaluskan rambutnya. Dengan cemas memperlihatkan senyum yang manis dan menyegarkan. Selir Yunxia juga tanpa sadar menegakkan postur tubuhnya. Tampil lebih bermartabat dan anggun dari biasanya. Raja Iblis Pesona Laut menatap keduanya dengan heran, dan tak dapat menahan diri untuk bergumam. Bukan, dia tetua Jiang Fan. Apa yang membuatmu gugup? Pada saat ini, Qin Wangchuan memimpin sekelompok tetua tertinggi, menyerbu dengan agresif. Dari kejauhan, dia berteriak, Jiang Fan. Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Jiang Fan tertegun sejenak. Melihat rantai pengikat naga di tubuhnya, dia mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Keduanya bergerak dan bingung bagaimana harus bereaksi. Penatua Qin, Anda salah paham. Dia segera menghentikan mereka untuk mencegah konflik yang tidak perlu. Qin Wangchuan dan beberapa tetua tertinggi saat ini sangat fokus pada ras iblis. Tidak serius mendengarkan kata-kata Jiang Fan. Masih terus melaju ke depan. He Jiuzhang bahkan tersenyum sinis. Menyerang ke arah Raja Iblis Pesona Laut yang ada di depan mereka. Melihat He Jiuzhang benar-benar terlibat dengan salah satu Raja Iblis seperti yang dijanjikan, harapan bersinar di mata Qin Wangchuan. Ada kesempatan untuk menyelamatkan Jiang Fan. Namun, yang membuatnya marah adalah He Jiuzhang, saat sampai di depan Raja Iblis Pesona Laut, tidak terlibat dalam pertempuran. Dia mengejek Jiang Fan dan berteriak, teman ras iblis ini, jangan salah paham. Aku di sini untuk membantumu membunuh Jiang Fan. Qin Wangchuan kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu sepenuhnya. Dengan marah berteriak, He Jiuzhang, kamu akan mati dengan menyedihkan. He Jiuzhang mencibir, kau bodoh.
Benarkah kau pikir dengan berlutut dan bersujud padaku, aku akan membantumu menyelamatkan Jiang Fan? Dan tidakkah kau ingat apa yang dilakukan Jiang Fan pada sekte raksasaku? Saya ingin melihatnya dipotong-potong, mengapa saya harus menyelamatkannya? Perhatikan baik-baik, murid paling berharga sekte awan hijau akan mati di tanganku. Hahaha, tetapi, tepat saat dia sampai di depan Jiang Fan, tatapan si Cham berubah dingin. Sebuah tinju tiba-tiba melayang ke arah wajah He Jiuzhang. He Jiuzhang terkejut, lalu cepat mundur dan menjelaskan. Teman ras iblis, aku akan membunuh Jiang Fan. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Si Cham bahkan lebih marah saat mendengar, siapa temanmu? Bunuh Jiang Fan. Kau sedang mencari kematian. Membunuh tuannya tepat di depannya. Tidak masuk akal. Dengan desiran, dia berubah menjadi embusan angin dan salju, menghilang di udara tipis, seketika bergerak di belakang He Jiuzhang. Memukul punggungnya dengan telapak tangan yang ganas. Mendadak, He Jiuzhang dipukul dan terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dia dengan marah bertanya, apakah kamu gila? Aku membantumu membunuh Jiang Fan. Kau tahu apa yang Jiang Fan lakukan pada ras iblismu, bukan? Meskipun kamu tidak ingin Jiang Fan mati untuk saat ini, kamu tidak perlu bersikap kasar padaku, kan? Jika bukan karena latihannya dalam teknik tubuh, telapak tangan ini bisa berakibat fatal. Namun tepat setelah menegur, angin harum menyerbu, melihat ke atas. Itu adalah selir Yunxia yang tampak jijik. Kamu berasal dari sekte yang sama dengan Fang Taiji, bukan? Sama-sama menjijikkan. Lambaian lengan bajunya. Dari jauh, dia memukul He Jiuzhang hingga tertancap dalam tanah. Tanah runtuh membentuk lubang berbentuk manusia sedalam 1 zang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Dengan semburan, He Jiuzhang tidak dapat mengendalikan diri dan meludahkan darah hingga wajahnya menjadi merah. Dia tercengang, kamu pasti selir Yunxia. Tapi kenapa kamu juga menjadi gila? Aku akan membunuh Jiang Fan. Ling Su, dengan wajah dingin dan cantik, membentak. Orang bodoh yang keras kepala. Masih bicara tentang membunuh saudaraku. Dengan geram, dia mengirimkan sinar cahaya roh, membuat He Jiuzhang berteriak tanpa henti. He Jiuzhang, yang beberapa saat lalu tampak begitu mengesankan. Dalam sekejap, dia berlumuran darah dan compang camping. Pada titik ini, He Jiuzhang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Merangkak keluar dari lubang itu, sambil gemetar, dia berkata, kamu bersekutu dengan Jiang Fan. Wajah cantik selir Yunxia tampak acuh tak acuh, lalu berbalik dan bertanya pada Jiang Fan. Bisakah aku membunuhnya? Si Cham dan Ling Su juga memandang Jiang Fan. Semua menunjukkan sedikit niat membunuh. Orang ini bernama He Jiuzhang, sungguh tak tertahankan. Ekspresi ketiga wanita itu mengatakan semuanya. Bahkan untuk membunuh seseorang dibutuhkan izin Jiang Fan. Mereka bukan tawanan atau penculik Jiang Fan. Qin Wangchuan dan yang lainnya yang bergegas berhenti karena bingung. Otak agak kurang dalam memproses. Jiang Fan tidak hanya hidup, namun memiliki hubungan yang tidak biasa dengan 2 raja iblis dan gadis iblis yang tampak halus. Jiang Fan, apa yang terjadi padamu sekarang? Dia menatap rantai di tubuh Jiang Fan, lalu ketiga wanita iblis yang tampaknya dipimpin olehnya. Namun, Jiang Fan tampak cemberut. Suaranya dalam dan mengintimidasi. Cuan-cuan, mungkin aku harus memanggilmu penatua tertinggi. Apa maksud orang tua ini dengan kau berlutut di hadapannya? Tatapan mata Qin Wangchuan bergetar, lalu berkata, bukan masalah besar. Asalkan kamu baik-baik saja. Dia tidak ingin Jiang Fan melakukan apapun kepada He Jiuzhang karena dirinya. Jiang Fan telah membunuh satu tetua tertinggi klan raksasa. Membunuh orang lain berarti permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Jangan menghindarinya. Bicaralah dengan jelas. Jiang Fan berkata dengan suara rendah. He Jiuzhang yang mencoba membunuhnya tidak mengganggunya sedikit pun. Murid-murid sekte raksasa yang tak terhitung jumlahnya ingin membunuhnya. Satu lagi He Jiuzhang yang tidak ada yang aneh. Namun menipu Qin Wangchuan agar berlutut. Dia tidak bisa memaafkan. Qin Wangchuan menghindari menjawab. Di sisinya, penatua tertinggi sekte binatang roh tidak dapat menahan amarahnya, dan berkata, aku akan menjelaskannya. Kejadiannya seperti ini. Dia menjabarkan rinciannya dengan jelas. Setelah mendengar semuanya,
Jiang Fan tampak gemetar. Cuan-cuan berlutut dan bersujud untuk memohon pada He Jiuzhang. Dalam ingatannya, betapa keras kepala cuan-cuan. Orang seperti itu, berlutut dan bersujud. Hanya untuk memohon pada He Jiuzhang agar menyelamatkannya. Itu bisa saja berakhir di sana. Yang membuat amarah Jiang Fan tak terkendali adalah ejekan He Jiuzhang. Kau terkutuk. Jiang Fan memanggil pedang ungu. Kilatan cahaya ungu datang menebas He Jiuzhang. He Jiuzhang terkejut. Menggunakan tubuhnya yang terluka, dengan suara mendesing, dia melompat menjauh, melarikan diri liar ke kejauhan. Jantungnya berdebar karena panik. Jiang Fan tidak menakutkan. Menakutkan bahwa selir Yunxia menuruti kata-katanya. Hanya dengan kata-katanya, selir Yunxia akan mengejarnya dan dengan mudah merenggut nyawanya. Pada saat ini, laut yang jauh tiba-tiba terbelah. Sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting, membawa singgasana berhiaskan karang, mendekati benua. Di atas singgasana, duduk seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak sangat heroik, sedangkan wanitanya tampak anggun dan elegan. Mengapit singgasana karang itu ada dua anggota klan setan laut dengan aura yang mencapai lapisan ke-9 kesempurnaan formasi inti. Salah satu di antara mereka bahkan memiliki kulit yang bersinar. He Jiuzhang sangat gembira. Dia telah mendengar, klan iblis daratan dan klan iblis laut tidak akur. Jika dia bisa berpihak pada klan setan laut, selir Yunxia dan Raja Setan Pesona Laut tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Jiang Fan pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Bab 680, mereka juga orang-orangku. Zhu Yinghuan juga memperhatikan He Jiuzhang mendekati mereka. Dan dia seorang manusia. Wajahnya langsung berubah muram. Putra mahkota Laut Barat, mundurlah. Apakah dia benar-benar putra mahkota klan setan laut? He Jiuzhang makin bersemangat. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, teman-teman klan iblis Laut Barat. Aku adalah tetua tertinggi dari sekte raksasa klan manusia. Saat ini sedang dikejar oleh klan iblis daratan. Saya meminta bantuanmu, dan saya akan membalasnya. Alis Zhu Yinghuan berkerut dalam. Dia menolak saat itu juga dengan mengatakan, urusan tanah tidak ada urusannya dengan kami. Turun. Orang yang tidak bisa bergaul dengan klan iblis daratan adalah klan iblis Beihai. Mereka di Laut Barat tidak memiliki dendam dengan klan iblis daratan. Membuat musuh dengan klan iblis daratan gara-gara orang tak dikenal, apa dia gila? He Jiuzhang menjadi cemas dan berkata, saya bersedia mengganti rugi dengan ini, apakah itu cukup? Dia mengeluarkan buah berwarna merah darah. Darah bodi. Pupil mata Zhu Yinghuan mengerut, dan dia berteriak dengan suara rendah. Ada legenda yang mengatakan bahwa pil yang dimurnikan dari ini dapat menahan kesengsaraan surgawi. Ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan. Putra mahkota Laut Barat, yang duduk di singgasana karang, tiba-tiba duduk tegak. Matanya berbinar cerah, ada hal-hal baik di daratan. Ambil ini. Pergilah bernegosiasi dengan pihak lain dan tunjukkan wajahmu pada mereka. Zhu Yinghuan juga merasa penting untuk melangkah keluar menuju Blood Body. Pertama, mediasi, dan jika tidak berhasil, baru gunakan kekerasan. Dia segera menerima bodi darah. He Jiuzhang merasakan sakit hati yang tak terkira. Ini adalah sesuatu yang telah dipertukarkannya dengan seorang gadis terluka yang ditemuinya di jalan, tampaknya seseorang dari sekte surgawi alam luar. Dia diserang oleh raksasa kuno, dan hidupnya dalam bahaya. Dia menukarkan bodi darah ini dengan beberapa pil penyembuhan darinya. Bagi seseorang seperti dia, pada lapisan ke-9 kesempurnaan pembentukan inti, makna penting bodi darah sudah jelas dengan sendirinya. Namun sebelum tangannya sempat hangat, ia harus menawarkannya. Pada pikiran ini, dia melemparkan tatapan berbisa pada Jiang Fan. Dia menyeka darah dari wajahnya dan menggeram pelan. Jiang Fan, kamu harus bayar tagihan hari ini dengan darah. Sekarang Jiang Fan memiliki selir Yunxia dan Raja Iblis Pesona Laut yang melindunginya. Tetapi bagaimana ketika dia kembali ke klan manusia? Para tetua tertinggi Sekte Awan Hijau, tak satu pun dari mereka mencapai kesempurnaan lapisan ke-9. Siapa yang bisa melindunginya saat itu? Selain itu, Jiang Fan berkolusi dengan klan iblis untuk menganiaya tetua tertinggi Sekte Raksasa. Itu saja sudah cukup untuk membuatnya mati 10 kali lipat.
Jiang Fan berkata dengan dingin, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk hidup? He Zhouxiang tertawa terbahak-bahak. Mundur ke sisi Zhu Yinghuan, dia mengejek, bukankah matamu terbuka untuk melihat? Siapa yang berdiri di hadapanmu? Putra mahkota klan Iblis Laut Barat. Apakah dia seseorang yang mampu kamu provokasi? Ekspresi Qin Wangchuan dan beberapa tetua tertinggi sedikit berubah. Jiang Fan, lepaskan, lepaskan. Aku tidak kehilangan satu daging pun. Qin Wangchuan dengan cepat mendesak Jiang Fan. Demi dirinya, Jiang Fan telah menyinggung perasaan He Zhouxiang, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika dia juga menyinggung putra mahkota klan Iblis Laut Barat, itu akan membawa bencana besar baginya. Dia lebih baik mati daripada menimbulkan masalah bagi Jiang Fan. Penatua tertinggi Sekte Binatang Roh juga menasihati. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?